ngapain sih tiba-tiba rajin banget? Oh, di sini Putri. Ya ampun, dicari-cariin juga. Putri malu. Lo lagi kenapa tiba-tiba kalau senang banget berkebun kayak gini? Iya, nyokap bokap gue bentar lagi mau umroh. Oh, benar. Jadi gue harus menjaga keindahan rumah. Keestetikaan rumah. Benar. Benar. Emang rencananya kapan sih nyokap lo pengen umroh ini? Seminggu lagi sih. Tapi dia 2 minggu di sono. Nitip boleh nggak sih coklat batu-batu tuh yang di Madinah? Cobain apa namanya air zam-zam. Air Biasanya zam-zam. banyak gue nitip. Di Al-Hawi banyak, Bang. Di Condet juga ada. Pasar-pasarnya banyak. Pasarnya juga Iya, banyak. ya. bener. Tapi gue pengen nyobain bener-bener air zam-zam yang dibawa dari sana sama kurma. Beda ya, Kak? Ribet. Kebanyakan nanti bagasi mah bapak gua. Iya, kepenuhan nanti. Tapi ya, gue tuh pernah denger mitos-mitos soal orang yang mau pergi ke tanah suci. Terus tiba-tiba ada terjadi sesuatu yang ada di sana gitu. Pernah ada satu cerita yang bilang kalau mungkin dia terlalu banyak dosa yang dilakukan di tanah Indonesia ini, begitu dia sampai sana, masuk ke Masjidil Haram, dia nggak bisa ngeliat Ka'bah. Oh iya, gue banyak loh dengar begitu tuh. Tapi kenapa ya kalau misalnya ada orang sampai bisa kayak gitu, maksud gue penjelasannya itu gimana gitu loh? Gue juga nggak ngerti lagi. Lo ada nggak sih teman-teman lo yang punya cerita-cerita yang serupa? Aduh, gue sih nggak ada, kan temen gue lu doang. Gue ada waktu itu, dia bercandain gitu soal penyakit-penyakit gitu di sono. Terus dia langsung sakit. Beneran? Dia selama umroh dia sakit gitu? Dia selama umroh dia sakit. Tapi penjelasan kayak gitu-gitu tuh biasanya dapat di mana sih? Gue juga nggak tahu sih. Lo tau nggak sih, Wi, penjelasan kayak gini tuh siapa yang bisa bantu untuk ngejelasin? Nah, ini tuh ada penjelasannya guys. Langsung aja kita lihat Ustazah Kotrunani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kenapa banyak sekali kita mengalami hal-hal yang kadang di luar nalar seseorang ketika berada di Haramain atau 2 kota suci, Makkatul Mukarramah dan juga Madinatul Munawwarah. Nah, ini 2 kota suci ini jelas ya, dari namanya saja kita sudah memahami Makkatul Mukarramah, Makkah al-Mukarramah, kota Mekah yang dimuliakan oleh Allah. Dan Madinatul Munawwarah, kota Madinah yang bercahaya. Subhanallah, 2 kota ini adalah kota yang sangat istimewa. 2 tempat ini tempat yang sangat istimewa. Dan di antara keistimewaannya juga pernah diriwayatkan bahwasannya Dajjal tidak bisa memasuki 2 kota suci ini kelak nanti. Kenapa? Karena di gerbang 2 kota ini ada malaikat-malaikat yang menghalangi Dajjal masuk. Subhanallah. Nah, dengan dasar itu juga kita ketika mau masuk ke 2 kota suci ini, Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, ini dikhususkan bagi orang muslim dan muslimah saja. Di luar itu maka diharamkan, dilarang untuk masuk ke 2 kota suci itu. Lalu bagaimana ketika seorang muslim-muslimah yang memiliki banyak kekhilafan, banyak dosa misalnya, apakah dikhawatirkan akan mendapatkan ganjaran langsung di 2 kota suci itu? Ini seringkali, tapi bukan selalu. Bahkan jadikanlah 2 kota suci itu adalah tempat kita untuk kembali kepada Allah. Di mana 2 kota suci itu adalah Mekah dan Madinah, adalah tempat yang harus kita jaga kesuciannya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dimurka oleh Allah, baik dari ucapan maupun dari lisan, dari perbuatan, sikap kita. Hablum minan nas, hablum minallah, dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena 2 kota ini adalah sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi di luar nalar kita, semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakinlah, seseorang ketika datang ke 2 tanah suci ini ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah itu melihat hati kita. Allah melihat bagaimana kesungguh-sungguhan hati kita ingin menghapus semua dosa-dosa kita. Oleh karenanya ketika orang ingin berkunjung ke 2 kota ini, sangat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan juga selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah agar senantiasa berada dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari hal-hal yang memang tidak semestinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi gitu guys penjelasannya. Sebelum umroh kita tuh wajib mensucikan diri kita dulu, sholat taubat. Sholat Jadi taubat. memang ternyata bener-bener nggak bisa ya kalau bisa kita pergi ke sana secara tiba-tiba tanpa harus mensucikan diri kita di. Dibalas nanti di sana, karmanya bakal ada di sana gitu loh, Bang. Lagian tiba-tiba dapet giveaway. Ada giveaway undian loh. Nabung dulu. Nabung dulu, makanya
makanya. Tapi kebetulan nyokap bokap gue udah sholat taubat sih. Oh, alhamdulillah. Doain ya lancar biar rezekinya bisa beliin kalian oleh-oleh. Amin, 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 amin ya Tapi kan. pertanyaannya, Apalagi? lu sendiri kapan mau tobat? Lu Sendiri kapan juga. mau tobat? Lu juga. Hah? Lagi mulai. gitu kan. Ini udah pakai kerudung. Oh iya ya, gua nih kayaknya lebih pas ya. Jadi kayaknya yang perlu tobat hari ini adalah Gue. hindari perilaku-perilaku negatif seperti itu, Farah. Neng. Kembali ke jalan yang benar, ya. Astagfirullahaladzim. Bisa aja. Udah, yuk masuk yuk.